Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha innahu waliyu dzalik wal qadiru alaihi amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu senantiasa diberikan oleh Allah rahmatnya, keberkahannya. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari buku Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah menjadikan setiap lelah, setiap payah yang kita upayakan di malam hari ini menjadi timbangan berat amal kebaikan kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kali kita sampai pada halaman 21, yaitu tentang hadis yang ke-6, tentang hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Coba kita bacakan ulang hadisnya. Kata penulis rahimahullahu taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang sempurna Islamnya adalah ia yang menjadikan kaum muslimin selainnya selamat dari ulah lisannya, selamat dari ulah tangannya. Wal muhajiru, kemudian orang yang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manaha Allahu anhu, adalah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah larang. Muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah bersabda, wal mu'minu, adapun orang yang beriman itu yang sempurna imannya adalah man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim, adalah yang manusia seluruhnya merasa aman terhadap jiwa dan hartanya. Wazadal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi menambahkan dalam riwayat yang lain, wal mujahid, adapun orang yang mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya di dalam mentaati Allah. Ini hadis ke-6 dari Jawami' al-Akhbar. Kemudian kita lanjut pembahasannya, yaitu sampai pada membahas hijrah. Pada paragraf kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna hijrah. Ini ada di halaman paling atas dari halaman 21, baris paling atas dari halaman 21. Kata penulis, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna hijrah yang hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim. Ini makna umum dari makna hijrah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwasanya hijrah itu ada berapa? Ada 3. 3 atau 4? 3. Yang pertama adalah hijratul apa? Hijratul makan. Hijratul makan, hijrah meninggalkan satu tempat. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Apa hijratul amal?
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Kemudian hijrah yang ketiga apa? Apa hijrah yang ketiga? Hah? Mana catatannya? Apa hijrah yang ketiga? Hijratul amil. Apa hijratul amil? Selain meninggalkan kesyirikan, itu hijratul amal. Selain meninggalkan kebid'ahan, itu hijratul amal. Selain meninggalkan kekufuran, itu hijratul amal. Selain meninggalkan kemaksiatan, itu hijrah al-amal. Kita juga wajib meninggalkan hijratul amil, para pelaku semua itu. Kita meninggalkan teman-teman yang fasik, kita tinggalkan teman-teman pendusta, kita tinggalkan teman-teman pelaku kesyirikan yang musyrik, kita tinggalkan orang-orang ahli bid'ah. Ini 3 hijrah. Kemudian kata beliau di sini, ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, yaitu meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, dan ini masuk pada hijrah yang keberapa? Yang kedua, yaitu hijratul amal. Hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim. Ini pengertian hijrah yang umum. Nanti kita akan sebutkan pengertian hijrah yang khusus, yaitu hijratul makan, meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Tidak setiap muslim wajib hukumnya hijratul makan. Seperti misalkan kita tinggal di negeri Islam, apakah wajib kita hijrah menuju misalkan ke Syria misalkan, atau misalkan pergi ke Mamlakah Saudiyah? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena kita sudah tinggal di negeri Islam. Ini hijrah dalam pengertian khusus yang akan dijelaskan di paragraf sesudahnya. Kemudian kata beliau, yaitu hijrah yang wajib bagi setiap muslim adalah berhijrah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dalam konteks hijratul amal, kewajiban ini tidak akan pernah gugur dari seorang muslim yang mukallaf. Apa mukallaf? Orang dewasa, baligh, yang wajib menjalankan hukum agama dalam keadaan apapun, karena Allah telah mengharamkan bagi seluruh hambanya melakukan perbuatan-perbuatan haram dan kemaksiatan. Dan ada perbedaan antara mengerjakan taat dengan meninggalkan maksiat. Kalau dalam konteks mengerjakan ketaatan, kita diikat dengan kemampuan. Kata Allah, fattaqullah mastata'tum. Kalau taat ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau mampu. Seorang misalkan wajib baginya untuk mengeluarkan hak yang wajib dari hartanya, diikat dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau mampu. Seorang wajib melaksanakan salat dengan berdiri, diikat dengan kemampuan. Kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu bisa dengan cara yang apa saja yang dia mudah melakukannya. Tapi kalau maksiat, maka tidak ada ikatan apapun. Seorang ketika dihadapkan dengan maksiat, maka wajib hukumnya dia tinggalkan. Tidak ada istilahnya mampu atau tidak mampu. Itu kata Nabi SAW. Kata beliau, wa ma amartukum min amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, ketika aku perintahkan kalian kepada ketaatan, kepada satu perintah, maka lakukan. Apa kata beliau? Mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kata Nabi SAW, apapun yang aku larang kalian darinya, maka hentikan, selesai. Ini hukumnya sekali lagi wajib tanpa ada pengecualian. Ada orang bilang, kalau tidak mampu bagaimana? Hukumnya tetap wajib. Tidak ada istilahnya tidak mampu. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk tetap diizinkan berzina. Ini sudah pernah kita
sampaikan. Apa ada uzur baginya? Tidak ada sama sekali. Bahkan Nabi menggambarkan bagaimana kalau seandainya ada orang lain berzinah dengan ibumu. Bagaimana kalau seandainya saudarimu dizinahi oleh orang lain. Menggambarkan bahwasanya tidak ada uzur baginya untuk berzina. Menghindar dari dosa-dosa perzinahan. Kemudian kata beliau, adapun hijrah dalam pengertian yang khusus, ini yang tadi kita sebut dengan istilah hijratul hijratul makan, meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Maknanya adalah berpindah dari negeri kufur atau negeri yang penuh dengan bid'ah ke negeri Islam dan negeri tauhid serta negeri sunnah. Dan hijrah khusus ini merupakan salah satu dari bagian hijrah dalam pengertian yang umum. Sudah kita jelaskan, hijrah ada 3. Hijrah yang khusus ini tidak diwajibkan kepada setiap orang, akan tetapi diwajibkan ketika ada sebab-sebab yang telah ma'ruf, yang telah dijelaskan dalam syariat. Di antaranya adalah ketika seseorang yang tinggal di negeri yang merata di situ kesyirikan, sulit baginya untuk mendakwahkan tauhid, maka wajib baginya untuk tidak nyaman tinggal di negeri tersebut. Wajib baginya untuk pindah. Seperti contohnya misalkan ketika dia bekerja di salah satu negeri kafir, sulit baginya untuk melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Maka wajib baginya untuk pergi dari negeri tersebut. Jangan hanya beralasan mencari nafkah kemudian melalaikan agamanya, dan ini satu kesalahan yang besar. Di antara contohnya lagi misalkan kita tinggal di tempat yang penuh dengan kebid'ahan. Misalkan di kampung halaman kita setiap tahunnya misalkan ada perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan-perayaan bid'ah. Misalkan biasanya setiap tanggal 1 Muharram tradisi misalkan sedekah bumi atau yang selainnya. Lebih mudah kalau seandainya kita ngontrak, ya tinggal pindah. Tapi yang jadi masalah kalau kita sudah beli rumah, kita tidak perhatian di mana kita beli rumah. Dan ini jadi masalah. Harusnya sebelum kita beli rumah, kalau kata orang Arab, al-jaru qablad dar. Lihat tetangganya dulu, lihat komunitasnya dulu, baru lihat rumahnya. Tapi kita apa yang kita lihat? Rumahnya dulu, harganya bagaimana, penampilan luarnya bagaimana. Kalau cocok, beli. Tanpa kita lihat komunitasnya. Akhirnya anak kita tumbuh besar melihat kekufuran, melihat kesyirikan. Na'udzubillah. Kalau itu yang terjadi, maka lebih pantas untuk hijrah. Kalau punya kemampuan, kita hijrah. Sebaliknya, kaum muslimin yang punya kelapangan di dalam menjalankan perkara agamanya, maka jangan main-main pergi ke negeri kafir. Main misalkan ke Jepang misalkan. Main misalkan alasannya pengen jalan-jalan ke negeri Eropa, dan ini jangan sekali-kali. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan boleh seseorang pergi ke negeri kafir dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya adalah syaratnya? Dia harus menguasai ilmu agama. Dia harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira bisa apa enggak? Sulit. Syarat yang sulit untuk dilakukan. Jadi jangan kita menginjakkan kaki kita di negeri kafir kecuali kita sudah bisa melakukannya. Tapi susah, syarat-syarat tersebut susah dilakukan. Yang paling utama adalah menjaga agama dibandingkan dengan hal yang lainnya. Kemudian kata beliau, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang makna dari mujahid. Kita selesai dari makna muslim. Apa muslim? Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang yang mampu menjamin keselamatan bagi muslim yang lainnya. Kemudian mukmin juga sudah kita jelaskan. Apa mukmin? Orang yang mampu menjamin keamanan. Kalau muslim tadi
keselamatan bagi orang muslim saudaranya. Kalau mukmin menjamin keamanan, dua hal yang saling terikat, iman dan aman. Bisa menjamin keamanan bagi siapa? Seluruh manusia, yang muslimnya maupun yang kafirnya. Tidak boleh seorang mukmin menyakiti orang-orang kafir dengan zalim. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang muhajir, seorang yang berhijrah. Apa gambaran hijrah? Ternyata hijrah itu tidak hanya pergi dari negeri kafir menuju negeri Islam, tapi hijrah itu maknanya lebih luas. Di antaranya adalah kita punya circle yang, apa bahasa orang? Toksik ya. Apa toksik? Circle yang meracuni kehidupan kita, meracuni agama kita, akidah kita, manhaj kita. Maka tinggalkan. Jangan main-main dengan agama. Karena sebagaimana perkataan orang Arab dalam pepatah mereka, as-sahib sahib. Sahib itu menarik kita. Sebagaimana penyakit menular itu menular. Demikian pula akhlak yang buruk. Kita kalau dekat-dekat dengan teman yang kerjaannya ngantukan, misalkan setiap kali sholat ngantuk, kita juga kebawa ngantuk. Kalau di samping kita nguap, kita juga menguap. Sebagaimana perkataan orang Arab, su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Akhlak yang buruk menular. Maka jangan main-main. Kita hijrah dalam 3 tingkatan hijrah tadi. Kemudian kita menerjemahkan, membaca perkataan penulis tentang apa itu arti mujahid. Siapakah mereka orang-orang mujahidin? Kata beliau, Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna dari mujahid, orang yang berjihad. Siapa mereka? Yaitu orang yang bersungguh-sungguh melawan jiwanya. Jiwa ini kalau dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya jiwa? An-nafsu. Terkadang kita salah mengartikan an-nafsu, kita artikan hawa nafsu. Kalau dalam bahasa Arab hawa nafsu itu hawa. Itu hawa nafsu. Kalau an-nafsu itu jiwa. Itu jiwa. Kalau jiwa, setiap orang, setiap dari kita punya jiwa di dalam dirinya. Tapi hawa nafsu terkadang kita tidak sedang diliputi hawa nafsu. Terkadang kita selamat dari hawa nafsu, tapi kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya jiwa. Atau bahasa Arabnya apa tadi? An-nafsu. Apa artinya? Hawa? Oh bukan, jiwa. An-nafsu itu jiwa. Kalau ketemu dalam Al-Quran, an-nafsu, innan nafsa, misalkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, artinya sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada kejelekan, kepada keburukan. Dan ini arti hakiki dari mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa mereka? Orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melawan hawa nafsunya. Jadi jiwa manusia itu hukum asalnya adalah, tadi kita sampaikan, ammarah bisu. Apa ammarah bisu? Suka memerintah kepada yang jelek-jelek, suka memerintah kepada yang buruk-buruk, yang terlarang. Itu hakikat jiwa manusia. Ini hukum asalnya jiwa manusia. Apalagi kalau dibiarkan begitu saja. Tidak ada latihan. Kalau bahasa sebagian ulama suluk itu ulama yang berfokus pada akhlak. Sebagian menyebutnya ulama tasawuf dalam arti yang benar ya. Mereka menyebutkan riyadhah, istilah riyadhah. Apa riyadhah? Kalau riyadhah itu kita olahraga ya. Tapi menurut mereka ada pula riyadhah olah jiwa. Bukan hanya olahraga, tapi olah jiwa. Perlu riyadhah, perlu dilatih jiwa kita. Kalau dibiarkan, maka dia akan tetap tinggal dalam tempat yang sangat rendah. Jiwa tersebut akan tetap menjadi an-nafsu
al-ammarah bisu, tidak akan pernah berubah. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW dalam setiap khutbatul hajah. Nabi berdoa agar dilindungi dari nafs. Apa nafs? Jiwa. Kata Nabi, wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Kenapa minta perlindungan kepada Allah dari jiwa? Karena jiwa itu hakikatnya suka mengajak kepada yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek. Makanya orang Arab, ada syair dari orang Arab yang mengatakan, an-nafsu katifli. Jiwa itu seperti anak bayi, seperti anak kecil. In taraktahu syabba ala hubbir rada'i. Yang kalau engkau biarkan anak itu terus diam seperti itu saja, dibiarkan begitu saja, dia akan tumbuh dewasa masih tetap ngempeng pada air susu ibunya. Tidak akan pernah lepas. Meskipun sudah SD, sudah SMP. Ada enggak yang seperti itu? Mungkin ada sebagian anak yang SMP masih suka dekat sama ibunya. Masih suka ngempeng. Ada yang seperti itu. Dan jiwa itu kalau dibiarkan dia akan tumbuh dewasa tetap dekat dengan air susu ibunya. Wa in fatamtaha tanfatim. Tapi jiwa itu kalau engkau paksa untuk disapih, seperti anak bayi kalau dipaksa untuk disapih, apa hasilnya? Dia akan menangis, dia akan menjerit. Antum mungkin tidak bisa tidur semalaman, bahkan mungkin 2-3 hari nggak bisa tidur. Tapi itu perjuangan. Setelahnya dia akan bisa lepas dari susu ibunya. Tanfatim. Dia akan lepas, dia akan bisa disapih. Demikian pula jiwa. Jiwa kalau dibiarkan akan semakin rusak. Bahkan akan memasukkan pemiliknya ke dalam kebinasaan. Tapi kalau dipaksa, dia akan tumbuh besar. Dia akan berubah menjadi jiwa yang lain. Makanya ulama menyebutkan jiwa manusia itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dinamakan apa tadi? An-nafsu An-nafsu al-ammarah bisu. Apa artinya? Jiwa yang selalu memerintah kepada keburukan. Kalau dilatih, kalau diusahakan dalam ketaatan, kalau dilatih maka dia akan berubah menjadi an-nafsul lawwamah dalam surat Al-Qiyamah. An-nafsul lawwamah. Apa an-nafsul lawwamah? Jiwa yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela. Ketika ada orang yang tidak sholat malam, maka jiwanya mencaci maki dirinya sendiri. Jiwanya mengatakan, kenapa tadi malam kok alarmnya di silent? Kenapa kok tadi malam asik kelonan sama anak, sama istri? Kenapa kok begini dan begitu ketika tidak jadi melakukan ketaatan? Ketika melakukan kemaksiatan, jiwanya juga mencela. Kenapa kok tadi bersendiri? Kenapa kok tadi enggak keluar saja dari rumah agar tidak bersendiri dan melakukan kemaksiatan? Jiwanya mencela. Maka ini jiwa yang baik, dinamakan an-nafsu al-lawwamah. Kemudian kalau dipaksa lagi dalam taat, dipaksa untuk istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, setelahnya akan berubah menjadi an-nafsul dalam surat Al-Fajr, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang damai, jiwa yang tentram di dalam ketaatan kepada Allah, jiwa yang tentram dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dia seakan-akan sudah melihat cahaya kedamaian Islam, cahaya keimanan, sehingga sulit jiwa tersebut untuk digoda melakukan kemaksiatan. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, la tadurruhu al-fitnatu madamatis samawati wal ard. Jiwa yang semacam ini tidak akan terpengaruh oleh fitnah apapun meskipun selama bumi dan langit masih ada. Artinya jiwa seperti ini jiwa yang kokoh, jiwa yang tenang dalam keimanannya. Ini 3 tingkatan jiwa. Kata beliau di sini, karena jiwa itu condong kepada apa? Sifat malas. Jiwa itu pemalas.
untuk melakukan kebaikan dan mendorong kepada kejelekan serta cepat terpengaruh ketika ditimpa musibah. Jiwanya lebih condong kepada mencela takdir ketika ditimpa musibah. Maka jiwa pun butuh kesabaran dan kesungguhan, butuh yang namanya latihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan teguh istiqamah di atasnya. Demikian pula membutuhkan kesungguhan, kesabaran agar tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah, sabar dalam menjauhinya, serta apa yang ketiga? Bersungguh-sungguh dilatih dalam kesabaran terhadap takdir-takdir yang telah Allah tentukan. Ini yang kata para ulama, kesabaran itu dalam melatih jiwa kita ada tiga juga. Ada tiga tahapan, tiga tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah adalah sabar dalam takdir yang buruk-buruk. Ini tingkatan yang paling bawah, yaitu sabar dalam menghadapi takdir. Ini tingkatan paling bawah. Mau ndak mau kita harus sabar. Kalau kita marah, Allah marah. Kalau kita sabar, Allah akan melimpahkan kebaikannya kepada kita. Kemudian tahapan yang kedua yang lebih tinggi darinya yaitu sabar, apa di sini? Di sini tidak dijelaskan secara rinci, tapi secara isyarat. Sabar yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini jiwa perlu dilatih untuk sabar meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian sabar tingkat tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam istiqamah dalam takwa. Ini sabar tingkat tinggi. Kenapa tidak kita letakkan sabar dari maksiat yang pertama, kemudian sabar taat yang kedua? Kenapa demikian? Karena sabar dalam meninggalkan maksiat tidak membutuhkan upaya yang lebih. Sebaliknya, orang ketika melakukan ketaatan, maka dia butuh tenaga ekstra. Orang ketika meninggalkan maksiat, diajak temannya untuk minum misalkan, diajak temannya untuk ghibah misalkan, cukup dia diam, cukup dia pergi, selesai. Sebaliknya ketika dia ingin melakukan ketaatan, dia butuh usaha untuk bangkit dari tempat tidurnya, bangkit dari tempat duduknya, bangkit meninggalkan atau bangkit dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Ini butuh upaya lebih. Karena itu ulama meletakkan sabar terhadap ketaatan itu menjadi nomor satu. Kata beliau, maka mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan jiwanya. Ini harus dilawan. Tadi kita sebutkan dengan istilah, ini meminjam istilah ulama tasawuf, istilah riyadhah. Apa arti riyadhah? Olah jiwa. Olah jiwa itu bagaimana? Olah jiwa itu ketika kita misalkan disuruh oleh jiwa kita malas, maka kita katakan rajin. Ketika disuruh jiwa kita tidur, kita katakan tidak, berdiri dan bangun, pergi ke kajian. Ketika kajian jiwa kita mengatakan tidur, ngantuk, kita katakan hendak bangun, dengarkan kajian. Ketika di rumah sudah mencatat kajian, disuruh untuk main HP, hendak kita murajaah. Itu yang berat. Ini yang berat adalah melawan jiwa. Bagaimana caranya? Dengan riyadhah tadi. Apa riyadhah? Olah jiwa. Selalu katakan tidak kepada jiwa kita. Disuruh malas, rajin. Disuruh baring, bangun. Disuruh nyantai, hendak rajin, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, maka mujahid yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan jiwanya dalam hal-hal yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian jiwanya bisa menegakkan kewajiban dan tugasnya. Makanya di antara jenis jihad, kata penulis, yang paling mulia, yang paling utama adalah berjihad melawan jiwanya. Berjihad melawan, boleh kita katakan melawan hawa nafsunya. Berjihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang paling mulia.
Dan ketika seorang tidak berhasil melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya sendiri, maka bagaimana caranya dia melawan musuhnya dari orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, alladzi la yujahidu nafsahu la yujahidu aduwahu. Orang yang tidak bisa melawan dirinya sendiri, bagaimana caranya dia melawan orang lain? Bagaimana caranya dia melawan musuhnya? Maka kita bisa memberikan kesimpulan di sini, jihad jenis ini, artinya jihad melawan hawa nafsu, ini adalah tangga keberhasilan kita untuk menaiki tangga selanjutnya. Apa tangga selanjutnya? Jihad melawan yang lain. Para ulama diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya jihad itu ada 4 tingkatan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau katakan dalam Zadul Ma'ad, jihad itu ada 4 tingkatan. Apa tingkatan yang paling bawah? Antum tahu. Apa tingkatan paling bawah? Jihadun nafs. Apa jihadun nafs? Jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan jiwa kita yang ammarah bisu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihadu asyaitan, jihad melawan setan. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, teman-teman kita yang wujudnya manusia tapi hatinya setan. Kemudian jihad yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir. Kemudian jihad yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang munafik. Ini yang paling berat karena seakan-akan melawan musuh di dalam selimut. Ini jihad, ini 4 tingkatan jihad. Kalau tidak bisa melawan tingkatan paling rendah, maka tidak akan bisa naik ke tingkat yang setelahnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat dalam hadis Abi Dzar, kata Nabi, afdalul jihad an tujahida hawak. Ini hawa, ada tadi hawa. Sebaik-baik jihad, yang paling mulia dari jihad adalah jenis jihad melawan hawa. Apa hawa? Hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan bisa naik ke tangga setelahnya kecuali kita berhasil melawan hawa nafsu. Kata beliau di sini, kata penulis, di antara jenis jihad yang paling mulia adalah bersungguh-sungguh melawan jiwanya untuk memerangi para musuh dengan senjata dan melawan mereka dengan ucapan dan perbuatan. Oh, ini maksudnya kata beliau, ini jihad yang paling tinggi. Artinya jihad melawan orang-orang kafir, melawan musuh. Ini sudah tingkatan yang paling tinggi. Artinya setelah kita berjihad melawan jiwa kita, kemudian berjihad melawan apa tingkatan yang kedua? Melawan setan. Kemudian tingkatan ketiga, ini puncaknya, melawan musuh kita dari orang kafir. Kemudian melawan musuh kita dari orang-orang munafik. Dengan cara apa? Dengan senjata. Dan melawan mereka dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan dan dengan senjata. Kalau ucapan maka dengan hujjah. Dengan lisan. Lisan itu bahasa Arab. Kalau dengan senjata itu dengan sinan. Dengan lisan dan dengan sinan. Sinan itu ujung senjata yang tajam. Itu yang kita lakukan terhadap musuh-musuh kita orang kafir. Kata beliau, karena berjihad di jalan Allah itu merupakan puncak tinggi dalam agama Islam, puncak tertinggi. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, dzirwatu sanamil Islam al-jihad. Puncak tertinggi dari agama Islam adalah jihad. Jihad artinya orang tidak akan bisa sampai di puncak yang tinggi itu sampai dia melalui tahapan jihad yang kecil-kecil. Sampai kemudian dia melawan hawa nafsunya, melawan setan, kemudian melawan orang-orang kafir. Maka ini makna
orang-orang yang mujahid. Apa mujahid? Adalah orang yang berjihad melawan jiwanya, hawa nafsunya, dirinya sendiri. Kata beliau, maka hadis ini atau sehingga, mungkin makna yang tepat di sini, maka hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menegakkan kandungan-kandungan hadis tersebut, sungguh dia telah menegakkan agama dengan kafah, dengan sempurna. Yaitu barang siapa kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ini menjadi seorang muslim yang sejati. Kemudian jiwa dan harta manusia aman darinya, ini menjadi mukmin yang sejati. Lalu kemudian ia berhijrah menjauh dari segala yang dilarang oleh Allah, ini menjadi orang yang benar-benar berhijrah dan bersungguh-sungguh dalam berjihad melakukan ketaatan kepada Allah, ini menjadi mujahid. Maka dia tidak menyisakan sedikit pun dari kebaikan agama di dunia dan dunia, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, kecuali dia telah melakukannya. Dan tidaklah ada sedikit pun kejelekan kecuali dia telah meninggalkannya. Jadi seakan-akan penulis ingin menggambarkan bahwasanya hadis ke-6 ini benar-benar jawami' al-kalim. Benar-benar hadis yang mengumpulkan seluruh kebaikan, benar-benar mengumpulkan seluruh kejelekan untuk ditinggalkan. Wallahu al-muwaffiq wahdah. Allah satu-satunya yang memberikan taufik. Kita mohon taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya nomor 7 yaitu sifatnya orang-orang munafik. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kalau yang sebelumnya hadis siapa? Abdullah bin Umar. Kalau sekarang Abdullah bin Amr ibn Al-As. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 hal, mangkunna fihi kana munafiqan khalisan. Ketika 4 hal tersebut ada pada diri seseorang, maksudnya apa? Semuanya ada, 4-empatnya ada dalam dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia benar-benar seorang yang munafik. Dia orang-orang munafik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, siapa yang salah satu darinya ada pada dirinya, kanat fihi khaslatun minan nifaq, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Siapa yang di dalam dirinya terdapat satu sifat dari kemunafikan, satu sifat tersebut, maka ada pada dirinya sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan sifat tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, idza tumina khan. Apa artinya? Jika dia diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, dia ingkar. Dan jika bermusuhan, maka dia berlebihan dan curang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini azan, kita jeda sejenak. Nah, kita lanjutkan. Bismillah, kata beliau. Kemunafikan merupakan pangkal dari kejelekan, dan makna kemunafikan, makna asalnya adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Dan ini istilah yang selama ini kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita punya teman yang punya 2 wajah, gimana 2 wajah? Baik di hadapan, tapi mencela ketika di balik punggung. Ini sama seperti orang munafik. Tapi secara alami kita akan mengatakan orang ini orang munafik. Ini penggunaan bahasa yang benar dalam bahasa Indonesia plus dalam bahasa Arab. Arti munafik adalah
menampakkan kebaikan atau menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan hakikatnya. Ini arti munafik. Maka kata Nabi SAW, tajidu syarran nas, kalian akan temukan manusia paling buruk itu adalah dzal wajhain. Siapa? Orang yang wajahnya ada dua. Gimana wajahnya dua? Yaitu seperti orang-orang munafik. Kata beliau, termasuk dalam pengertian ini adalah kemunafikan akbar dalam bentuk keyakinan. Apa kemunafikan akbar? Yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kemunafikan jenis ini akan mengeluarkan pelakunya dari agama secara total dan akan menempatkannya di dasar neraka jahanam. Maka di sini beliau menjelaskan kemunafikan itu maknanya luas. Dan di antara makna kemunafikan adalah kemunafikan akbar. Apa kemunafikan akbar? Disebut para ulama dengan nifaqul akbar. Berarti ada nifaqul asghar. Sama seperti syirik. Syirik ada dua. Apa syirik pertama? Syirkul akbar dan syirkul asghar. Kemudian kekufuran pun ada dua. Kufur besar dan kufur kecil. Kufrun asghar dan kufrul asghar. Demikian pula kemunafikan. Ada nifaqul akbar, ada nifaqul asghar. Kalau nifaqul asghar ini disebut juga dengan istilah nifaq amali. Apa nifaq amali? Kemunafikan yang berhubungan dengan amalan. Kalau kemunafikan besar itu disebut juga dengan nifaq i'tiqadi. Bisa dipahami? Saya ulangi, kemunafikan ada dua, munafik besar atau nifak besar dan nifak kecil. Kalau nifak besar itu artinya nifak yang terjadi pada akidah. Kalau bahasa kerennya nifak i'tiqadi. Boleh ditulis bahasa Arab, boleh ditulis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kata penulis di sini, kemunafikan dalam keyakinan, kemunafikan dalam akidah. Dia tidak muslim, dia kafir, disembunyikan dalam hatinya. Namun dia tampakkan keislamannya. Ini kemunafikan besar, berkaitan dengan urusan akidah. Adapun kemunafikan kecil, al-asghar, adalah nifaq amali. Apa nifaq amali? Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika dia berbicara, bohong dia. Ketika dia berjanji, dia ingkari. Ketika bermusuhan, dia berlebih-lebihan dan dia licik, dia main belakang, dia curang. Ini kemunafikan. Apa ini? Munafik amali, nifaq amali atau nifaq kecil. Apakah mengeluarkan dari Islam? Jawabannya tidak. Sebagaimana syirik kecil membatalkan satu amalan yang di situ ada syirik kecil. Tapi apakah mengeluarkan pelakunya dari Islam? Tidak. Sebagaimana kufur kecil. Kufur kecil seperti berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ketika ada alasan misalkan tidak menganggap hukum lain lebih baik daripada hukum Allah. Dalam hatinya masih meyakini hukum syariat Allah adalah yang terbaik. Namun karena hawa nafsunya dia berhukum dengan hukum selain Allah. Yang seperti ini disebut oleh Ibnu Abbas dengan kufrun duna kufrin. Kufur tapi bukan kufur. Gimana tuh kufur tapi bukan kufur? Maksudnya kufur kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana nifak kecil pun tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kata beliau, di sini masuk dalam pengertian kemunafikan. Apa kemunafikan tadi? Menyembunyikan, menampakkan baik dan menyembunyikan jelek. Masuk dalam pengertian seperti ini juga kemunafikan besar. Orang ketika nifak akbar ada dalam dirinya, dia tampakkan yang baik.
dan dia sembunyikan yang jelek. Yang berkaitan dengan akidah. Ini yang menempatkannya di dasar neraka jahanam di akhirat dan di dunia. Kita wajib menghukumi secara zahir. Tidak boleh kita hukumi dia kafir sampai benar-benar nampak kekufuran. Tapi orang seperti itu ketika ada kekufuran dalam dirinya, maka dia kafir di dunia dan di akhirat tempatnya adalah di kerak dasar neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah tentang Abdullah ibn Ubay ibn Salul, gembongnya orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 145. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu bukan di permukaan neraka, tapi mereka di dasar paling dasar dari neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Ini dua pembagian nifak. Dua pembagian nifak. Apa beda nifak dengan munafik? Kalau yang menunjukkan sifat apa? Nifak. Kalau pelakunya munafik. Itu perbedaannya. Makanya tadi saya agak rancu juga munafik dengan nifak. Yang benar kalau misalkan kemunafikan kecil, apa bahasa Arabnya? Nifak atau munafik? Nifak al-asghar. Kalau orang munafik yang besar, apa bahasa Arabnya? Munafik nifaqan akbar. Oh, udah pandai bahasa Arab, Masya Allah. Khair. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyifati orang-orang munafik dengan seluruh sifat-sifat keburukan berupa kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok pemeluknya dan merendahkan mereka. Ini diantara ciri khasnya orang-orang munafik. Tapi terkadang kita menemukan orang muslim suka mengolok-ngolok, suka membuli. Maka ini ada khaslatun minan nifak. Ada ciri sifat kemunafikan dalam dirinya. Ini ciri khasnya orang munafik. Adapun orang yang beriman, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisi lawannya, dia tidak pernah sekalipun menghina. Ini bukan sifatnya orang-orang mukmin. Maka kata Nabi, laisal mu'minu bitta'an. Mukmin itu bukan ciri khasnya suka mencela, suka menghina. Itu bukan ciri khas. Sekalipun kita dapati lawan bicara kita, lawan debat kita, ada cacat, misalkan ada aib pada jalannya. Ada cacat pada bibirnya misalkan, pada wajahnya hitam misalkan. Tidak boleh sekalipun kita menghina. Itu dalil lemahnya hujjah kita. Orang kalau sudah tidak bisa main otak, mainnya otot. Ini bukan ciri khas orang yang beriman. Dan ini adalah ciri khas orang-orang yang munafik. Sebagian kaum muslimin bahkan menghina syariat, ajaran Islam sendiri, ajaran agamanya sendiri. Dengan cara apa? Menghina misalkan apa? Ciri khas, simbol agama Islam. Menghina azan, menghina ibadah, sholat, memperolok-oloknya. Menghina pakaian Islami seperti cadar, seperti celana yang di atas mata kaki. Menghina penampilan Islami seperti jenggot misalkan. Dan itu datang bukan dari musuh kita. Itu datang dari kalangan kita sendiri. Orang-orang muslim. Dan waspada perilaku semacam itu bisa membatalkan keislaman. Di antara pembatal Islam apa? Mengolok-olok, menghina syariat Islam. Al-istihza biddin. Menghina agama, dan ini ciri khasnya orang-orang munafik. Di antaranya seperti syariat, misalkan poligami ya. Ini masalah yang sensitif sekali. Jadi ketika kita isyaratkan kepada para akhwat, para ummahat, sekalipun mereka tidak bisa menerapkan syariat tersebut, katakan tidak bisa, katakan berat, tapi jangan sekalipun menghina, mencela.
Bahkan ada sebagian ummahat yang bertanya, kenapa Allah menzalimi wanita dengan syariat poligami ini? Na'udzubillah. Allah tidak pernah zalim. Ini perkataan seperti ini harus disadarkan orang yang ngomong. Kalau enggak, dia bisa terjerumus dalam pembatal keislaman. Sebaliknya, ikhwan yang ngaji tahu ini pembatal keislaman, jangan ngegas sampai di rumah, kemudian dapati istri yang menolak poligami. Nanti kalau menolak poligami, menolak syariat Islam, ini bisa membatalkan Islam dan lain sebagainya. Ini juga kurang waras, kurang akal suami yang seperti ini. Harus adil antara keduanya. Jadi beda antara berat dalam melaksanakan ajaran Islam dengan menghina. Sama seperti sholat tahajud, berat. Tapi jangan menghina ibadah sholat tahajud. Berat menggunakan cadar, silakan. Tapi jangan sekalipun menghina cadar dan orang yang mengenakan cadar. Karena ini pembatal keislaman, harus diwaspadai. Allahu alam. Dan ini ada pertanyaan dari ummahat, dari akhwat, tentang apa tadi ya? Saya mohon nasihat tentang orang tua saya yang rutin memberi sesajen ke sawah, bukit, sumur dan lain-lain, dan juga ngikuti ustadz setempat yang mengajarkan tawasul ke kubur dan berbagai bid'ah yang lain. Saya sering diminta menghadiri kondangan yang terdapat musik, joget-joget, dan khamar. Makanan yang disediakan orang tua saya juga berasal dari sajen. Saat saya pakai jilbab syar'i ditegur dan dipelototi, saya harus bagaimana dengan orang tua saya tersebut? Bolehkah saya pergi meninggalkan orang tua saya selama-lamanya? Maka jawabannya Allahu al-musta'an. Kita mohon hidayah kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita masing-masing. Semoga Allah melapangkan dada mereka menerima cahaya hidayah. Namun orang tua yang masih melakukan kesyirikan semacam ini, pertama kita harus meyakini perbuatan semacam ini adalah syirik besar atau kecil? Besar. Ngasih sajen kepada penghuni tempat tertentu, maka ini syirik besar. Bahkan Nabi sabdakan bahwasanya ada dua pemuda, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu masuk neraka karena sajennya hanya seekor lalat. Gimana kalau sajennya apa? Ayam bakar. Gimana kalau sajennya apa? Kepala kerbau, kepala sapi. Ini lebih dahsyat lagi. Jadi na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan kalau ketemu orang tua semacam ini, maka tugas kita sebagai seorang anak adalah tetap menyambung silaturahim. Dan perlu kita ingatkan berkali-kali, nasihat untuk diri saya dan untuk para jamaah, bahwasanya silaturahim itu bukan dengan mukafaah. Apa mukafaah? Orang tua baik, kita balas dengan baik, kemudian kita bahagia, hidup damai. Bukan seperti itu. Itu bukan silaturahim. Tapi silaturahim itu adalah ketika orang tua jahat, kemudian kita memperbaiki hubungan dengan orang tua, itu baru silaturahim. Itu baru silaturahim. Terkadang kita mengira silaturahim itu selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini salah. Artinya dalam silaturahim kepada orang tua perlu yang namanya jihad, perlu yang namanya usaha, perlu yang namanya usaha. Maka kalau kita sebagai wanita paling pantas datang kepada sang ibu atau sang bapak, kemudian kita ngomong dengan antara hati dan hati. Antara hati dan hati. Karena kalau kita ngajari, konteksnya ngajari, orang tua mana yang akan menerima? Tidak akan mau. Karena mereka usianya jauh lebih matang. Mereka sudah makan asam garam kehidupan. Tidak ada mau orang tua diajari. Tapi kalau kita ngomong dari hati ke hati, apalagi senjatanya wanita adalah tangisan, maka biasanya orang tua akan terenyuh, akan ada sifat rahmat. Sekeras apapun orang tua, akan ada sisa sifat rahmat dalam hatinya. Karena yang menasihati adalah sang anak.
Kemudian kalau misalkan tidak juga bisa orang tua dinasehati, maka gunakan faktor apa? Faktor jalur langit. Kita mohon hidayah dari Allah, jangan lupakan berdoa. Banyak-banyak berdoa, minta hidayah untuk diri kita dan minta hidayah untuk kedua orang tua kita. Dan jalur langit yang lain adalah anjurkan orang tua untuk melakukan kebaikan yang lain. Misalkan dengan sedekah. Misalkan dengan apa tadi? Sedekah. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ada pemuda yang gemar minum minuman keras, gemar berzina. Namun kemudian besok paginya dia tiba-tiba yang sebelumnya belum pernah sholat subuh berjamaah, belum pernah sholat di masjid, tiba-tiba sholat subuh. Kok bisa? Kok bisa? Ternyata dia bersedekah kepada seekor, ini sudah belum kita sampaikan? Masa belum? Kepada seekor anjing. Ini kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Labbat. Beliau diceritakan oleh tetangga beliau. Tetangga ini punya kawan. Kawannya ini tidak pernah kenal sholat. Sampai kemudian suatu pagi dia temukan kawannya itu ada di shop pertama sholat jamaah subuh. Dan berdiam di masjid sampai dia orang terakhir yang keluar dari masjid. Dia heran dan bertanya. Ternyata malam harinya dia kelaparan. Dan rasanya itu tidak nikmat minum bir itu kalau perutnya lapar. Dia pun keluar cari makanan. Kemudian di malam yang dingin dia temukan ada anjing yang kehausan. Dia pun kasihan, uang yang tidak seberapa dia gunakan untuk beli susu. Dia selimuti anjing tersebut dengan gamisnya, dengan pakaiannya. Kemudian dia berikan minum susu. Kemudian tiba-tiba dia bangun dari tidurnya, hilang keinginannya dia untuk khamar, hilang keinginannya dari semuanya. Artinya apa? Artinya mungkin bisa jadi orang itu dijauhkan dari maksiat dengan kebaikan sedekah. Dengan kebaikan sedekah. Maka kata Nabi SAW, "Sana'i'u ma'ruf taqi." Perbuatan yang baik itu akan menghindarkan kita dari masari' su, dari kematian yang buruk, na'udzubillah. Jadi anjurkan orang tua, meskipun tidak ada hubungannya dengan dakwah tauhid, tapi anjurkan orang tua, mak, besok ada acara ini misalkan memberi makan anak yatim, nanti nyumbang ya, nanti nyumbang, sampaikan ke bapak juga. Barangkali itu menjadi jalur hidayah untuk kedua orang tua, jangan lupakan. Dan doa ini urusannya antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah adalah Al-Hadi. Apa Al-Hadi? Yang memberikan petunjuk hidayah, tidak mustahil. Apakah boleh meninggalkan orang tua selama-lamanya? Jawabannya, ya jangan. Kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan ditaati kesyirikannya, tapi tetap bersabar, dekat, meskipun dicaci, meskipun dihina, maka itu jalan kita meraih banyak pahala dari silaturahim. Silaturahim bagaimana gambarannya? Dicaci, dihina, dipelototi. Sebagaimana pertanyaan penanya, dipelototi oleh orang tua, kemudian dicaci, dihina sama orang tua. Tapi itu adalah buah pahala kita insya Allah ta'ala. Ujiannya beragam. Ada orang yang diuji dengan orang tua yang bakhil, yang pelit. Ada orang yang diuji dengan orang tua yang melakukan kesyirikan. Ada diuji dengan orang tua yang melakukan bid'ah. Dan kita hanya bisa memohon kepada Allah hidayah. Allahu a'lam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membukakan bagi kita semua jalan hidayah, dan semoga Allah membukakan bagi hati kedua orang tua penanya jalan hidayah, dan Allah wafatkan kita semua dalam kebaikan insyaallah taala. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.